Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat serta rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti mata kuliah kita, yaitu mata kuliah usul fikih. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 2 orang, yang dimana saya sendiri atas nama Umar Dhani dengan NIM 90100121034 dan saudara kelompok saya atas nama Agus Mulyawan dengan NIM 90100117089. Nah, langsung saja masuk pada pembahasan materi kami. Materi kami yaitu adalah kaidah-kaidah pokok atau asasiyah, di mana pada poin pertama yaitu adalah kaidah tentang suatu perbuatan, di mana rumusan kaidahnya yaitu hukum setiap perkara tergantung kepada tujuannya. Nah, pelajaran hukum yang dapat diambil dari kaidah tersebut ialah bahwa seluruh amal perbuatan manusia akan dipandang sah atau tidak, halal atau haram, baik atau buruk, dan lain sebagainya, terpulang kepada motif, maksud, dan tujuan si pelakunya. Jadi bukan kepada manfaat atau mudarat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Jadi suatu perbuatan menembak umpamanya bisa mengakibatkan hukum yang berbeda sesuai dengan perbedaan niat membunuh. Jadi berbeda konsekuensi hukumnya dengan menembak tanpa disengaja atau salah sasaran meskipun mengakibatkan kematian kepada seseorang. Kemudian kaidah selanjutnya adalah kaidah tentang yakin dan ragu. Nah, di mana rumusan kaidahnya yaitu sesuatu yang telah diyakini tidak dapat dihilangkan oleh sesuatu yang diragukan. Yang dimaksud dengan yakin adalah sesuatu yang sudah pasti berdasarkan teori maupun bukti. Sedangkan yang dimaksud dengan keraguan atau syak ialah sesuatu yang masih ragu antara ya dan tidak, dan bobot kecenderungan antara benar dan salah adalah sama, tidak ada indikasi yang melebihkan di antara keduanya. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kamu sekalian ragu di dalam salatnya dan tidak mengetahui apakah salatnya sudah 3 rakaat ataukah sudah 4 rakaat, maka hendaklah membuang keraguan dan memantapkan atas apa yang telah diyakini. Kemudian kaidah yang selanjutnya adalah kaidah tentang kesulitan dan keringanan, di mana rumusan kaidahnya, kesulitan itu dapat mendatangkan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi kamu sekalian, dan Allah menghendaki kesulitan bagi kamu sekalian. Berdasarkan dengan firman Allah, Allah tidak menjadikan kamu dalam agama suatu bentuk kesempitan. Quran surah Al-Hajj ayat 78. Jadi diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama itu mudah dan tidak ada seorang pun yang dapat melawan agama kecuali ia akan dilawan oleh agama. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah tentang kemudaratan. Kemudaratan itu dihilangkan sabda Nabi SAW diriwayatkan dari Ubadah ibnu al-Asamit bahwa Rasulullah SAW telah memutuskan agar tidak boleh ada perbuatan yang membahayakan orang lain dan membahayakan bagi dirinya sendiri. Beberapa contoh hukum fikih yang sejalan dengan kaidah tersebut diantaranya ialah pengambilan barang karena aib, beberapa macam khiyar atau hak pilih dalam jual beli, takzir, takfis, suf'ah, kisah, hudud, kifarat, ganti barang yang rusak, pengangkatan pemimpin atau imam, dan hakim, menghukum mati pemberontak atau pembelot, fasak nikah karena ada aib, dan lain sebagainya. Kaidah tentang adab kebiasaan. Kebiasaan itu dapat dianggap sebagai hukum
firman Allah Subhanahu wa taala, dan diperintahkan untuk mengerjakan kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Quran surat Al-A'raf ayat 199. Sabda Rasulullah SAW, apa yang dianggap baik oleh orang-orang Islam maka ia baik pula di sisi Allah. HR Ahmad. Jalaluddin Al-Suyuti juga menyatakan bahwa adat kebiasaan dapat diakui sebagai hukum manakala perbuatan tersebut memang telah berlangsung secara terus-menerus dan berulang dan tetap disepakati sebagai hal yang demikian adanya. Kesimpulan, pelajaran hukum yang dapat diambil dari kaidah tersebut ialah bahwa seluruh amal perbuatan manusia akan dipandang sah atau tidak, halal atau haram, baik atau buruk, dan lain sebagainya, terpulang kepada motif, maksud, dan tujuan si pelakunya, bukan kepada manfaat atau mudarat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Berdasarkan kaidah fikih dan sabda Nabi SAW, di atas dapat diketahui bahwa syariat Islam ditetapkan untuk membangun kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kemudaratan, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Oleh karena itu, bahaya harus dihilangkan. Al-darar yuzallu, dan bahaya tidak boleh dihilangkan dengan cara menimbulkan atau melakukan bahaya lain. Al-darar la yuzal bi al-darar al-ghair. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.